Aku menganugerahkan sebuah tanda rahmat kepadamu, sesuai dengan apa yang telah engkau mohonkan kepadaku. Maka aku telah mendengar permohonanmu dan memuliakan doamu dengan pengabulanku melalui perantaraan rahmatku, dan membuat perjalananmu ke Hoshiarpur dan Ludiana menjadi sumber rahmat bagimu. Suatu tanda kekuasaan, rahmat dan kedekatan diberikan kepadamu, tanda kasih sayang dan keberkatan dianugerahkan kepadamu. Kunci kemenangan dan keberhasilan akan diberikan kepadamu. Wahai pemenang, salam sejahtera atasmu. Tuhan berfirman demikian supaya mereka yang menginginkan kehidupan dilepaskan dari genggaman maut, dan mereka yang terkubur dapat keluar daripadanya, serta supaya keagungan Islam dan martabat firman Tuhan akan nyata bagi manusia, dan supaya kebenaran tiba dengan segala berkatnya, serta kepalsuan dapat lenyap dengan segala kedustaan, supaya orang mengerti bahwa Aku adalah Tuhan kekuasaan. Aku berbuat sesuai dengan apa yang Aku kehendaki, dan supaya mereka percaya bahwa Aku beserta engkau, dan supaya bagi mereka yang tidak percaya kepada wujud Tuhan dan menyangkal serta ingkar terhadap agamanya, terhadap kitabnya dan rasulnya yang suci Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadi suatu tanda yang nyata, dan supaya nyata jalan orang-orang yang bersalah. Maka gembiralah, seorang anak laki-laki yang rupawan dan suci akan datang sebagai tamu bagimu. Engkau akan memperoleh seorang putra yang pandai. Anak itu akan lahir dari benihmu, dari keturunanmu sendiri. Ia bernama Immanuel dan juga Bashir. Ia telah dianugerahi ruh yang suci dan bersih dari dosa. Ia adalah nur ilahi. Berberkatlah ia yang datang dari langit. Ia akan disertai karunia bersamaan dengan kedatangannya. Ia akan memiliki sifat keagungan, kemuliaan, dan kemakmuran. Ia akan datang ke dunia ini dan akan menyembuhkan banyak orang dari berbagai kerusakan melalui kekuatan kemasihannya dan melalui berkat-berkat ruh kebenarannya. Ia adalah kalimatullah, sebab rahmat dan kehormatan Allah Ta'ala lah yang telah melengkapinya dengan kalimat keagungan. Ia akan sangat cerdas dan cerdik, serta berhati lembut. Ia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu dunia dan ilmu rohani. Ia akan membuat 3 menjadi 4. Hari Senin, berberkatlah hari Senin itu. Putra tercinta amat harum dan mulia namanya. Ia adalah manifestasi awal dan akhir. Suatu manifestasi kebenaran dan kemuliaan, seolah-olah Allah turun dari langit, yang mana kedatangannya sangat berberkat dan memperlihatkan keperkasaan ilahi. Nur datang, yaitu nur yang telah diharumi oleh Allah Ta'ala dengan wewangian keridhoannya. Kami akan memasukkan roh kami ke dalam dirinya, dan naungan Allah selalu berada di atas kepalanya. Ia akan maju berkembang dengan cepat. Ia akan membebaskan orang-orang yang dibelenggu. Ia akan memperoleh kemasyhuran sampai ke pelosok-pelosok dunia, dan bangsa-bangsa akan memperoleh berkat darinya. Kemudian ia akan diangkat ke langit dari segi keruhaniannya. Hal ini telah ditetapkan. Pada tahun 1908, pada saat Hazrat Masih Maud alaihissalam wafat dan meninggalkan kita semua, putra beliau yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu berdiri di samping ranjang di mana jenazah beliau diletakkan, dan beliau bersabda, "Wahai Tuhanku, dengan meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang ada dimanapun dan mengetahui segala sesuatu, aku berjanji bahwa bahkan meskipun semua Ahmadi meninggalkan jemaat ini, maka aku akan tetap berusaha untuk menyampaikan pesan yang telah Engkau wahyukan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam ke seluruh penjuru dunia." Beliau pada saat mengatakan hal tersebut, beliau berumur 19 tahun. Dan mungkin
apabila kita pikirkan apa sih yang bisa dilakukan oleh anak yang berumur 19 tahun. Ini adalah sebuah janji yang begitu luar biasa. Mungkin dunia tentu akan merasa bahwa ini adalah bualan orang gila saja. Tidak akan mungkin orang yang berumur 19 tahun itu berani mengatakan ikrar yang seperti itu dengan adanya jemaat yang begitu besar. Nah, beliau pun meyakini hal tersebut dan beliau pun menyadari bahwa beliau bersabda, apabila orang-orang di seluruh dunia mendengar keteguhan hatiku ini, maka mereka pasti mengatakan bahwasanya ini adalah bualan orang yang gila semata. Akan tetapi aku tidak pernah merasakan ragu bahwa janjiku ini berada di luar kemampuan-kemampuanku. Aku merasa yakin saat mengatakan hal itu bahwa apa yang aku janjikan tersebut ada di dalam kemampuan-kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diriku. Nah, sekarang 112 tahun sudah berlalu sejak beliau bersabda seperti hal itu. Dan dunia menjadi saksi bagaimana beliau telah memimpin Jemaat Ahmadiyah ini menjadi sebuah organisasi yang patut dan sangat perlu untuk diperhitungkan oleh dunia Islam. Sebagai gambaran bagaimana perkembangan Jemaat Ahmadiyah yang dipimpin oleh beliau ini, pada tahun 1913 ketika jalsah diselenggarakan, ada 3.000 peserta yang ikut hadir dalam acara jalsah itu. Akan tetapi, pada tahun 1965, ketika beliau wafat dan masa kekhalifahan beliau sudah berakhir, ada sekitar 75.000 orang yang ikut serta dalam jalsah terakhir tersebut pada masa kekhalifahan beliau. Jadi kita bisa melihat perbandingannya ketika beliau baru menjabat atau sebelum menjabat itu ada 3.000 orang, akan tetapi ketika beliau sudah menyempurnakan masa pengkhidmatan beliau sebagai khalifah, ada 75.000 orang yang ikut serta dalam jalsah tersebut. Sungguh luar biasa, dan ini menjadi bukti betapa luar biasa dan cemerlangnya beliau sebagai seorang pemimpin dari sebuah jemaat ilahi. Nah, pada kesempatan kali ini para pemirsa, saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan jemaat Ahmadiyah selama dipimpin oleh beliau sebagai Hazrat Khalifah. Sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa Hazrat Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Begitu juga dengan tugas Hazrat Masih Maud SAW, karena beliau adalah seorang pecinta sejati dari Hazrat Rasulullah SAW dan merupakan utusan dan pecinta beliau yang utama. Oleh karena itu, salah satu tugas dari Hazrat Masih Maud SAW juga adalah untuk menyampaikan pesan Islam itu ke seluruh dunia. Nah, menyadari hal ini, yang paling pertama dilakukan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu adalah untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa misi pertama di luar Pakistan dan India yang sudah berdiri adalah di Inggris Raya. Dan kemudian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu membuka kembali misi di luar negeri yang kedua, yaitu di Mauritius. Dan untuk membuka misi di Pulau Mauritius ini yang berada di Afrika, beliau mengirimkan Hazrat Sufi Ghulam Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 1915. Nah, ini adalah pintu utama ya, pintu pertama di mana misi di benua Afrika itu mulai dibuka. Dan ini merupakan sebuah perkembangan yang luar biasa bagi Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Kemudian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menyempurnakan pendirian atau pembangunan Minaratul Masih yang berada di Qadian. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Minaratul Masih ini batu pondasinya sudah ditanamkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri. Akan tetapi dikarenakan masalah dana ya, sehingga pembangunan tersebut menjadi tertunda. Nah, pada masa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu lah pembangunan dari Minaratul Masih ini menjadi sempurna. Kemudian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga dengan memperhatikan dan mengobservasi keadaan jemaat pada saat itu dari segi administrasinya, beliau menyadari bahwa ada kekurangan keefektivitasan dari kinerja jemaat pada masa itu. Sehingga pada tahun 1919, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu membuat berbagai macam departemen yang ada di Sadar Anjuman Ahmadiyah. Nah, dengan demikian
kinerja dari para pekerja jemaat, para penghidmat jemaat yang ada di Sadar Anjuman Ahmadiyah tersebut menjadi lebih efektif dan lebih cepat bekerjanya. Dengan karunia Allah Ta'ala, dengan memperhatikan hal tersebut juga, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mendirikan majelis musyawarah, di mana setiap tahunnya para perwakilan dari berbagai jemaat itu diundang untuk mengadakan rapat di markas, sehingga mereka bisa mendiskusikan, membahas, dan merencanakan apa program-program yang baik yang bisa dijalankan oleh jemaat Ahmadiyah. Demikian juga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dengan karunia Allah Ta'ala berhasil untuk mengembangkan pertabligan jemaat Ahmadiyah mencapai ke benua Amerika. Pada saat itu, pada tanggal 15 Februari tahun 1920, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah mengirimkan seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau bernama Hazrat Mufti Muhammad Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita mengetahui di dalam sejarah jemaat, benua Amerika ini sangat penting ya, karena ada pernah orang yang mendakwakan diri dan menentang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu Dr. Alexander Dowie. Oleh karena itu beliau menganggap bahwa sangatlah penting untuk menyampaikan pesan jemaat Ahmadiyah juga ke benua Amerika. Nah, dengan karunia Allah Ta'ala, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan keberhasilan juga. Dengan karunia Allah Ta'ala, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq juga meraih keberhasilan ketika membuka misi di benua Amerika tersebut. Kemudian selain membuka pertabligan atau misi jemaat di benua Amerika, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga kembali mengembangkan pertabligan jemaat Ahmadiyah di Afrika Barat. Yaitu pada tahun 1921, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga, yaitu Hazrat Abdurrahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau bertablig melalui negara Nigeria, Ghana, dan Sierra Leone. Alhamdulillah perkembangan jemaat di benua Afrika juga sangat luar biasa ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui berkali-kali Hazrat Khalifatul Masih menyatakan bahwa apabila kalian ingin melihat bagaimana kecintaan seorang Ahmadi kepada jemaat, kepada khilafat, maka kalian harus melihat dan memperhatikan bagaimana kecintaan orang-orang Afrika kepada khilafat dan khalifah. Nah, demikian juga sebagaimana sabda tersebut, maka perkembangan di benua Afrika alhamdulillah sangat luar biasa, terutama di ketiga negara pertama ini, yaitu Ghana, Nigeria, dan Sierra Leone. Perkembangan jemaat sangat luar biasa dan pengaruh jemaat pun baik dari segi agama dan jasmani ataupun pemerintahan itu sangat luar biasa. Saya sendiri menjadi saksi akan keberhasilan jemaat di benua Afrika. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga memperhatikan bagaimana perkembangan para wanita dari segi pendidikan. Jadi beliau tidak hanya memperhatikan bagaimana perkembangan jemaat hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi untuk kaum wanita juga. Nah, pada tahun 1922, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah mencanangkan sebuah badan, yaitu Lajnah Imailah, yang mana tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperhatikan, untuk menjaga, untuk memberikan tarbiyat kepada kaum wanita secara sempurna, agar pendidikan mereka pun tetap terjaga, sehingga standar ketakwaan, standar akhlak di dalam jemaat tersebut tetap terjaga. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Hazrat Rasulullah SAW bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam, terlepas itu laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mendirikan badan ini agar standar akhlak, standar tarbiyat, dan pendidikan kaum wanita jemaat itu tetap menjadi prioritas utama. Dan untuk mencapai tujuan ini juga, maka Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga telah meresmikan sebuah sekolah yang bernama Nusrat Girl High School. Nah, seiring berjalannya waktu dibutuhkan juga adanya universitas-universitas untuk meningkatkan standar pendidikan kaum wanita. Oleh karena itu pada tahun 1951 beliau juga meresmikan sebuah kampus untuk kaum wanita yang namanya adalah Nusrat Jamiah, di mana kaum wanita tidak perlu untuk pergi jauh keluar Pakistan untuk mendapatkan pendidikan tingkat tinggi. Nah, ini adalah sarana-sarana pendidikan yang sangat luar biasa, di mana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu
menunjukkan bagaimana kemampuan beliau untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau tidak hanya memperhatikan satu sisi saja, akan tetapi baik wanita maupun laki-laki, beliau memperhatikan standar keimanan, standar ketakwaan, standar akhlak, standar pendidikan mereka semua. Dengan karunia Allah Ta'ala juga, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan taufik untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan sebuah tur ke Inggris. Huzur melakukan perjalanan ke negara Inggris pada tahun 1924 untuk memenuhi undangan konferensi agama-agama penting di kerajaan Inggris. Nah, pada saat itu beliau menulis sebuah pidato yang dibacakan oleh Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana semua audiens, semua penonton pada saat itu memberikan perhatian penuh terhadap pidato tersebut. Dengan disampaikan secara luar biasa oleh Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan radhiyallahu ta'ala anhu, semua audiens itu memberikan perhatian penuh dan atensi, baik dari media, pres, dan segala macam orang yang hadir di situ, luar biasa baiknya, sehingga kabar tentang konferensi tersebut menyebar dan Jemaat Ahmadiyah mendapatkan dampak yang luar biasa dari hal itu. Nah, pada kesempatan ini juga ketika beliau berkunjung ke London tersebut, beliau meletakkan batu pertama untuk pendirian masjid, yang ketika masjid ini selesai pembangunannya menjadi salah satu masjid pertama yang didirikan di London Raya. Kemudian pada tahun 1925 juga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu melayangkan perhatian beliau ke negara Asia, yaitu dengan mengirimkan Hazrat Maulvi Rahmat Ali HAOT untuk dikirimkan dan ditugaskan untuk menyebarkan pesan Jemaat Ahmadiyah, pesan agama Islam yang sejati ke Pulau Sumatera. Nah, karena mendapatkan perkembangan yang luar biasa, kemudian misi ini juga menyebar ke Jawa, yang kemudian kita kenal pulau-pulau tersebut menjadi Indonesia, ya. Yang menyadari akan kebutuhan adanya para mubalik untuk menyebarkan pesan Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu meningkatkan status dari Madrasah Ahmadiyah yang sebelumnya adalah sekolah untuk mendidik para pemuda untuk mempelajari agama Islam ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat jamiah atau perguruan tinggi, di mana para pemuda-pemuda jemaat itu datang untuk diberikan tarbiyat pendidikan untuk mempelajari ilmu agama, sehingga mereka bisa menghidmati jemaat dengan mengorbankan kehidupan mereka hanya untuk semata-mata menghidmati jemaat tersebut. Pada masa-masa itu kita ketahui bahwa banyak sekali perkembangan jemaat yang sudah kita dapatkan, ya. Nah, ini adalah rumus umum ketika ada suatu golongan atau suatu umat Nabi yang mendapatkan perkembangan, kemajuan yang sangat pesat, maka pada saat yang bersamaan juga akan terjadi penentangan-penentangan dari orang-orang yang memusuhi Nabi tersebut atau utusan Tuhan tersebut. Demikian juga yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah. Ketika jemaat kita ini mendapatkan perkembangan yang luar biasa, maka bersamaan dengan itu para penentang atau orang-orang yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah melakukan penentangan. Salah satunya terjadi pada tahun 1934 ketika kaum Ahrar, kumpulan umat-umat Islam itu berusaha untuk membumi hanguskan atau menghancurkan Jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi gerakan ini tidak berhasil karena Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mencanangkan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Tahrik Jadid. Dan ini berhasil membuka jaringan-jaringan misi Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Pada saat itu beliau mengharapkan para pemuda-pemuda jemaat untuk menyerahkan kehidupan mereka untuk bersedia menghidmati jemaat pada masa-masa sulit tersebut. Nah, Tahrik Jadid inilah yang mampu mendobrak dunia sehingga Jemaat Ahmadiyah itu menjadi tersebar di banyak sekali negara-negara yang sebelumnya belum dibuka misi Jemaat Ahmadiyah. Ya, semakin berkembangnya zaman, ya, kita ketahui bahwa banyak sekali cobaan yang mulai muncul menghadapi para pemuda dan pemudi. Nah, menyadari akan hal ini, menyadari adanya bahaya yang sangat mengancam standar keadaan akhlak para pemuda jemaat pada masa itu, maka Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mencanangkan untuk didirikannya badan kedua, yaitu Khuddamul Ahmadiyah, Majelis Khuddamul Ahmadiyah.
Nah, tujuan dari Majelis Khuddamul Ahmadiyah ini adalah untuk memberikan tadi tarbiyat yang baik kepada para pemuda Ahmadi, sehingga mereka mampu untuk melepaskan diri dari hasrat-hasrat duniawi, mampu menjaga tarbiyat mereka, dan mampu menarik mereka untuk lebih condong lagi kepada penghormatan terhadap agama. Dengan karunia Allah Ta'ala, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mampu memimpin jemaat ini dengan sangat luar biasa, dengan sangat cemerlang, sehingga pada tahun 1939, Jemaat Ahmadiyah mengadakan tasyakur yang diselenggarakan ketika Jemaat Ahmadiyah menyelenggarakan acara Jalsah Salanah. Nah, ini menandai 25 tahun kesuksesan beliau memimpin jemaat ini. Dan pada tahun ini juga Jemaat Ahmadiyah menyelenggarakan tasyakur 50 tahun berdirinya Jemaat Ilahi ini. Ada suatu hal yang sangat spesial pada jalsa ini, yaitu dikibarkannya untuk pertama kali Liwai Ahmadiyah atau bendera Jemaat Ahmadiyah. Nah, kemudian pada tahun 1940 beliau juga mendirikan badan yang ketiga, yaitu Majelis Ansarullah, di mana badan ini ditujukan untuk memperhatikan tarbiyat. Beliau mendirikan badan ini dengan tujuan untuk memperhatikan tarbiyat, untuk menjaga standar akhlak dan pendidikan para laki-laki yang berusia 40 tahun ke atas. Kemudian pada tahun 1947, ini adalah salah satu masa yang genting ya, baik dari segi administrasi negara maupun bagi jemaat. Karena pada tahun ini, yaitu tahun 1947, terjadi partisi atau pemisahan antara negara India dan negara Pakistan. Dan ini mengakibatkan sebuah konflik yang luar biasa dahsyat antara pengikut umat Hindu dan juga pengikut agama Islam. Karena orang Islam itu harus berhijrah meninggalkan India menuju negara baru, yaitu Pakistan. Negara Islam baru, yaitu Pakistan. Dan ini cukup memberikan dampak yang luar biasa bagi Jemaat Ahmadiyah, karena pada saat itu Qadian berada di tengah-tengah kumpulan para musuh. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang luar biasa dahsyat, baik bagi umat Islam secara keseluruhan, apalagi kepada Jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi Jemaat Ahmadiyah sangat perlu bersyukur karena Allah Ta'ala memberikan seorang pemimpin yang luar biasa, yang memiliki kaliber sungguh tinggi, sehingga dengan visi dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, beliau mampu merencanakan bagaimana rencana-rencana untuk melakukan hijrah atau eksodus secara besar-besaran ke negara Pakistan tersebut. Dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, dengan perencanaan beliau tersebut mampu dan berhasil hijrah dari India ke Pakistan. Ada sekitar 313 orang yang ditinggalkan di belakang, yaitu ditinggalkan di Qadian, di India, untuk menjaga markas kita, yaitu Qadian, untuk menjaga aset-asetnya, agar markas kita juga tidak direbut atau tidak diambil oleh orang-orang Hindu pada masa itu. Setelah para Ahmadi berhasil tiba di Pakistan dengan selamat sesuai dengan perencanaan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat cemerlang, kemudian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mencanangkan sebuah program untuk membangun sebuah markas baru di Pakistan. Yaitu pada tahun 1948, setelah mendapatkan sebidang tanah dari pemerintah, maka beliau meletakkan batu pondasi pertama untuk pendirian markas baru tersebut, yaitu Rabwah, pada tahun 1948. Perlu kita ketahui ya, bahwa banyak juga organisasi-organisasi Islam tersebut yang berusaha untuk membangun markas bagi organisasi mereka sendiri. Akan tetapi tidak ada yang mampu untuk menyaingi keberhasilan, kemajuan, dan perkembangan kota Rabwah ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kembali menyadari bahwa pada tahun 1957 ada banyak sekali ancaman-ancaman yang mampu untuk mempengaruhi turunnya keimanan, standar, akhlak, dan tarbiyat para Ahmadi. Oleh karena itu, pada tahun itu juga, pada tahun 1957, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kembali mencanangkan dan mendirikan sebuah gerakan lainnya, yaitu Waqf Jadid,
di mana tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperhatikan tarbiyat, standar pendidikan para Ahmadi yang berada di tempat-tempat terpencil yang berada jauh dari pengawasan secara langsung dari markas. Dan oleh karena itu beliau mendirikan program ini, gerakan Waqf Jadid ini, sehingga standar keimanan, standar takwa dan akhlak mereka itu tetap terjaga. Mereka tetap mencintai penghormatan agama dan tidak tergerus oleh ancaman-ancaman dari jatuhnya moral dan akhlak. Bisa dikatakan bahwa perkembangan jemaat di bawah masa khalifah beliau begitu luar biasa, sehingga bisa kita katakan bahwa perkembangan jemaat tersebut bisa mencapai 92 negara yang tersebar di berbagai benua, baik Amerika, Afrika, Asia, Australia, dan sebagainya. Berhubungan dengan karya Muslim Maud dalam bidang tulisan dan bidang lainnya, maka begitu sangat banyak yang akan kita temui. Sebagaimana nubuatan yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, diantaranya adalah wo sah zahimu fahim hoga or dil kahalim or ulume zahire wabatini se purkia jaiga, yang artinya adalah beliau akan sangat cerdas dan akan sangat memahami ilmu-ilmu pengetahuan, dan hati beliau sangat lembut, dan beliau akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu zahir dan batin. Dan nubuatan ini telah terpenuhi dalam diri beliau, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau mempunyai basic di dalam public speaking and writing. Pada tahun 1906, beliau diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato di Jalsah Salana. Beliau menyampaikan mengenai tafsir Luqman ruku kedua dan membuat para pendengar begitu sangat terkesima. Begitu juga beliau pada tahun 1907, beliau juga diberikan ma'rifat oleh Allah Ta'ala, yaitu diberikannya hikmah dan ilmu tafsir mengenai surah Al-Fatihah. Jadi beliau telah diajari oleh perantaraan malaikat. Dan malaikat mengatakan bahwa tafsir ini belum pernah diajarkan oleh siapapun, maka Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan surah Al-Fatihah dan tafsirnya tersebut. Kita ketahui bahwa beliau itu memiliki masalah kesehatan ya, waktu masa kanak-kanak, sehingga terkendala dengan pendidikannya. Waktu itu pada bulan Maret tahun 1905, beliau pernah gagal dalam ujian matriks atau tingkat 10. Namun beliau sangat semangat dalam menimba ilmu, sehingga pada waktu itu Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal, yaitu Hazrat Al-Hajj Maulvi Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu, mengajari beliau ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan luar biasa ya, ilmu yang diberikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radhiyallahu anhu kepada beliau begitu sangat luar biasa, sehingga beliau pun seringkali mutolaah dan belajar sendiri, dan sampai-sampai malaikat datang ke beliau dan mengajari ilmu-ilmu tersebut. Nah, sekarang kita berbicara mengenai karya tulis beliau ya. Jadi saya akan sampaikan dahulu bahwa beliau itu selain menulis buku, beliau juga menyampaikan pidato, ceramah, menjawab tuduhan berbagai kesalahpahaman ya. Nah, pada tahun 1965 ketika penutupan jalsah, Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib mengusulkan, yaitu dibentuknya satu institusi yang dinamakan dengan Fazli Umar Foundation. Jadi dengan adanya lembaga ini, maka karya tulis beliau, ya, artikel beliau, pidato ceramah beliau itu akan dibukukan. Nah, sekarang sampai saat ini, jadi karya tulis beliau dikelola oleh Fazli Umar Foundation. Nah, kumpulan pidato, ceramah, atau jawaban atas kesalahpahaman ya, itu dikumpulkan dengan nama Anwarul Ulum. Dan Anwarul Ulum itu ada sekitar 26 volume. Selain itu ada yang dinamakan dengan Khutbah Mahmud. Nah, Khutbah Mahmud ini adalah kumpulan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha. Dan semuanya ada sekitar 39 volume. Selain itu ada juga ceramah beliau
mengenai khilafat yang dinamakan dengan Anwar Khilafat yang beliau sampaikan pada saat jalsah. Dan begitu banyak juga buku yang beliau telah tulis lainnya. Ada sekitar 225 buku. Ini sungguh sangat luar biasa pencapaian beliau dibilang tulisan dan juga pidato dan ceramah. Saya di sini akan memberikan salah satu contoh. Di bidang agama, beliau telah banyak menulis buku ya. Salah satunya adalah mengenai Hasti Bari Ta'ala atau eksistensi Allah Ta'ala. Beliau menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala itu ada ya. Bukan secara logika, tapi membuktikan dengan dalil-dalil kebenaran kepada para ateis khususnya. Lalu beliau juga telah menulis buku Zikir Ilahi, Malaikatullah, Pengantar Mempelajari Al-Quran, Minhajul Thalibin, ya, Dakwatul Amir, dan banyak buku yang telah beliau tulis mengenai keagamaan, akhlak, dan rohani. Nah, selain itu beliau juga banyak menulis mengenai di bidang ekonomi, di bidang politik juga. Nah, di bidang ekonomi, beliau telah menulis buku The New World Order of Islam. Nah, di dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa pada akhir abad ke-18, waktu itu muncul berbagai sistem yang mempromosikan yang akan menghapuskan kemiskinan ya, sistem sosial dan ekonomi pada waktu itu. Contohnya seperti fasisme, nazisme, kapitalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Namun beliau menjelaskan bahwa tatanan sosial yang adil itu berasal dari petunjuk Allah Ta'ala. Dan kita harus ketahui bahwa dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Hazrat Muhammad SAW, utusan Allah lah yang membawa tatanan sosial baru itu. Nah, maka jika kita lihat bahwa agama sebelum Islam itu bersifat nasional atau kesukuan, kita lihat bahwa adanya diskriminasi di sini. Contohnya seperti umat Yahudi dan Kristen ya, yang sangat menguntungkan bagi mereka, namun tidak menguntungkan bagi non-Yahudi. Begitu juga agama Hindu yang adanya sistem kasta yang menguntungkan kaum Brahma ya, tapi tidak menguntungkan kaum yang di bawahnya. Namun apa yang diajarkan oleh Islam? Kita lihat bahwa ajaran yang diajarkan oleh Islam itu yang beliau sampaikan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bahwa di dalam surah An-Nur ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifanahum fil ard kama stakhlafal lazina min qablihim wa la yumakkinanahum dinahum alladzi tadawlahum wa la yubadilanahum min ba'dihim khawfihim amna. Jadi khalifah lah orang yang akan membawa tatanan sosial baru. Jadi apa? Jadi khalifah lah yang akan membimbing umat manusia kepada keadilan, kesetaraan, dan juga membawa manusia kepada akhlak yang sangat luhur. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW bahwa di zaman Rasulullah SAW ada namanya pembagian harta kekayaan dalam bentuk warisan, lalu adanya pelarangan mengenai riba, lalu adanya sistem zakat. Dan ini pun mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang universal. Nah, untuk Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau telah memberikan satu gerakan untuk membawa kepada tatanan sosial baru, yaitu dengan adanya gerakan Al-Wasiyat yang beliau canangkan pada tahun 1905. Nah, Hazrat Muslim Maud telah meneruskan perjuangan ini. Maka beliau telah mencanangkan gerakan Tahrik Jadid. Jadi, semua gerakan ini adalah untuk kemajuan Islam. Di sisi lain, beliau juga menulis buku Islam ka Iktisadi Nizam. Nah, di dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa komunisme telah gagal dalam memberikan jaminan bahwa orang itu bisa tidak miskin. Untuk di bidang politik, beliau telah banyak menyampaikan pidato, ceramah, dan juga menulis artikel mengenai sebelum partisi antara Pakistan dan India, setelah partisi juga, dan juga mengenai isu Kashmir. Nah, ketika pada kesempatan setelah terjadinya partisi antara Pakistan dan India, nah beliau banyak menyampaikan ceramah mengenai keberagaman itu merupakan sunatullah.
dan juga beliau mempromosikan hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap muslim. Dan juga beliau menyampaikan ceramah atas kemerdekaan Lebanon, atas penjajahan Perancis, menyampaikan atas kemerdekaan Irak juga, dan juga menyampaikan mengenai isu Palestina juga waktu itu. Dan juga beliau pernah menyampaikan satu ceramah dengan topik The State of the World of Islam and its Future. Nah, jadi dalam pidato beliau menyampaikan bahwa ketika negara Islam mempunyai isu dengan negara Eropa, lalu mengapa negara Islam ini tidak bersatu? Beliau juga menyampaikan bahwa jangan sampai di antara negara Islam itu terjadi saling bermusuhan, namun harus saling menguatkan dan saling membantu satu sama lain. Beliau juga menyampaikan bahwa harus adanya ikatan ya. Ketika kita lihat negara Islam itu dalam jurang kemiskinan, maka negara Islam pun harus yang terdepan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, inilah pencapaian dan juga hasil dan juga karya beliau ya di dalam tulisan, ceramah, dan pidato. Nah, kita beranjak kepada karya agung yang lainnya, yaitu mengenai tafsir. Sebagaimana diketahui bahwa beliau telah menulis tafsir kabir. Nah, beliau menulis tafsir kabir ini bukan semata-mata karena pemikiran beliau. Karena di satu kesempatan beliau menyampaikan bahwa tafsir yang banyak pembahasan ini bukan berasal dari pemikiranku, namun berasal dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan tafsir tersebut. Nah, tafsir kabir ini ada sekitar 10 volume dan berisi lebih dari 10.000 halaman. Nah, namun tidak semuanya disampaikan ya setiap surah dengan tafsirnya, tapi hanya ada 59 surah yang dituliskan. Mengenai tafsir kabir ini, beliau menyampaikan bahwa hakikat ma'rifat pengenalan Allah Ta'ala itu akan dibukakan dengan tafsir ini. Kecintaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, kebenaran Islam, dan kebenaran Imam Mahdi, dan yang lainnya telah disingkapkan di dalam tafsir kabir ini. Nah, di dalam tafsir kabir ini juga beliau menyampaikan bahwa penzahiran kemenangan Islam yang kedua dan juga membuktikan bahwa Al-Quran merupakan khotamul kutub, yaitu adalah kitab yang paling mulia. Beliau juga membuktikan bahwa dengan menulisnya tafsir ini, bahwa Allah Ta'ala itu ada, dan Islam itu adalah yang paling unggul. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa orang ya yang menentang, dan beliau pun memberikan tantangan kembali. Nah, ketika beliau mendaftarkan diri sebagai Muslim Ma'ud pada tahun 1944, beliau menyampaikan bahwa silakan jika ada yang ingin menandingi hikmah dan juga isi kandungan dari tafsir yang beliau tulis tersebut. Namun tidak ada pun orang yang mampu ya menandingi tafsir yang beliau tulis. Bahkan orang-orang non-Ahmadi pun memberikan pujian ya. Salah satunya adalah Maulvi Zafir Ali Khan. Beliau merupakan editor harian Zamindar. Beliau pun menyampaikan apresiasi dan pujiannya. Bagaimana beliau itu telah menulis tafsir dan di dalam diri beliau itu ada Al-Quran. Lalu ada Mr. Gibbs. Ya, beliau merupakan seorang orientalis terkenal pada waktu itu. Beliau juga memuji bagaimana kinerja beliau dalam menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Nah, pada waktu kewafatan beliau, The Pakistan Times pada tanggal 9 November 1965 juga menulis apresiasi dan jasa-jasa beliau dalam menulis tafsir Al-Quran. Dan banyak sekali ya pujian dari orang-orang luar juga mengenai bagaimana pencapaian beliau di bidang Al-Quran. Sungguh sangat luar biasa. Nah, ini pun membuktikan bahwa kebenaran beliau ya atas nubuatan Muslim Ma'ud, reforma yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa beliau itu akan dipenuhi
dengan ilmu-ilmu zahir dan batin. Lalu di bidang lainnya, beliau pun telah membuat satu kalender yang dinamakan dengan kalender Hijri Syamsi. Apa maksudnya? Jadi, kalender ini menggunakan penanggalan matahari, namun penanggalannya ini dimulai dari saatnya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita ketahui bahwa Hazrat Umar radhiyallahu anhu ya, beliau pun telah membuat satu kalender yang dinamakan dengan kalender Hijri Komariah, yaitu seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Nah, sekarang beliau pun terinspirasi untuk membuat satu kalender yang menggantikan kalender Masehi, ya. Nah, jadi bagaimana kita mengetahuinya? Kita ketahui bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada tahun 621. Maka jika kita ingin mengetahui ya kalender Hijri Syamsi, maka tahun 2020 jika kita kurangi ya 621, maka menjadi 1399 Hijri Syamsi. Peristiwa untuk penanggalan dan juga menamakan bulan ini, maka ini diambil dari peristiwa penting di zaman Nabi Muhammad SAW untuk setiap bulannya. Jadi ada Sul, Tabligh, Aman, Syahadat, Hijrah, Ihsan, Wafa, Zuhur, Tabuk, Iqa, Nubuwah, dan Fatah. Nah, jadi bulan-bulan ini telah menjadi bagian yang sangat luar biasa ya untuk peristiwa sejarah Islam, karena ini telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ini pun menjadi reminder bagi kita mengingat peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW ketika waktu itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu beliau tidak hanya di dalam bidang ceramah, di dalam tulisan, namun beliau pun memahami ya mengenai ilmu falak dalam kalender pun. Sungguh luar biasa. Jadi ini pun membuktikan bahwa kebenaran beliau sebagai Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari tahun 1889 di Kadian. Selaku putra sulung Hazrat Masih Maud alaihissalam dari istri kedua beliau, yakni Hazrat Ummul Mukminin, Hazrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum radhiyallahu anha. Kelahiran putra itu merupakan pengenapan janji atau nubuat dari Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana pada saat itu terjadi gempuran-gempuran yang begitu hebat kepada Islam, yakni para penentangnya dari agama Kristen, agama Hindu, dan agama Arya Samaj. Di tengah-tengah gempuran tersebut, Hazrat Masih Maud alaihissalam berdoa dan merintih kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, "Wahai Tuhanku, aku sedang membela agama Engkau yang terakhir dan paling sempurna, dan aku sedang membela Nabi tercinta, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wahai Tuhanku, bantulah daku." Pada tanggal 21 Februari tahun 2020, Hazrat Khalifatul Masihil Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasril Aziz bersabda dalam khutbah beliau, yakni tanggal 20 Februari merupakan hari di mana Jemaat Muslim Ahmadiyah memperingati Hari Muslih Maud, yakni pembaharu yang dijanjikan. Dan pada hari ini juga jemaat biasanya mengadakan jalsah untuk memperingatinya. Meskipun sebelumnya Huzur sudah berapa kali mengingatkan para anggotanya mengenai hal ini, namun beliau klarifikasi lagi bagi anggota jemaat yang baru bergabung dan bagi anak-anak, bahwa kita tidak merayakan kelahiran Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, namun merayakan
pemenuhan nubuatan tentang beliau. Nubuatan ini dibuat oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam 3 tahun sebelum Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu lahir. Dan nubuatan ini merupakan tanda yang besar bagi lawan. Karenanya 130 tahun nubuatan ini telah diumumkan sebelumnya. Dan ini merupakan tanda yang besar bagi lawan karena tanda ini sudah lewat dari 100 tahun. Oleh karena itu, Huzur telah mengutip beberapa kutipan yang telah dielaborasikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sendiri. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa nubuatan pertama Tuhan yang Maha Penyayang dan Mulia, Maha Agung dan Tinggi, yang memiliki kekuatan untuk melakukan semua yang Dia kehendaki, ditujukan kepada beliau dalam sebuah wahyu, dan Allah Ta'ala berfirman, "Aku menganugerahkan kepadamu tanda belas kasihku sesuai dengan permintaanmu, dan saya telah mendengar doamu, dan saya telah mengagungkan permintaanmu, dan membuat perjalananmu, yakni perjalanan ke Ludhiana dan Hoshiarpur, menjadi sumber berkah bagimu. Karena itu, bersukacitalah karena seorang anak laki-laki yang tampan dan murni akan dianugerahkan kepadamu, namanya Immanuel dan juga Bashir. Dia telah diinvestasikan dengan semangat kekudusan dan dia bebas dari segala ketidakmurnian. Dia adalah cahaya Allah, bahagialah dia yang datang dari langit. Ia akan didampingi dengan kurnia yang akan datang bersamanya." Saya akan menjelaskan tentang wahyu ini. Wahyu ini telah menjadi jelas, yaitu nubuatan tentang Muslih Maud radhiyallahu an, diawali dengan perkataan, ia akan didampingi dengan karunia yang akan datang bersamanya. Kemudian, wahyu tentang Muslih Maud itu disebut fazl, yang artinya karunia. Catatan Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu terkait dengan wahyu ini, telah lahir putra Masih Maud alaihissalam pada tanggal 7 Agustus tahun 1887, yaitu sebelum kelahiran Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an. Putra yang baru lahir itu berusia pendek. Ia wafat pada November tahun 1888. Karenanya, kalimat dalam wahyu yang berbunyi, ia akan didampingi dengan karunia yang datang bersamanya, seorang putra yang lahir dengan nama Fazl dalam wahyu itu, serta juga diberi nama Mahmud dan Bashir II dan juga Fazli Umar. Nubuatan lainnya yang tercantum adalah Tin Char Karnewala, ini dalam bahasa Urdu, yang artinya ia akan menjadikan yang 3 menjadi 4. Inilah nubuatan mengenai Muslih Maud radhiyallahu an yang salah satunya tergenapi dengan pendirian kota Rabuah. Kota ini menambah daftar 3 kota suci sebelumnya, yakni kota Mekah, kota Madinah, dan kota Qadian. Dalam bahasa Farsi, ada nubuatan Farzan Dilban Garami Ar-Zaman, yang artinya anak yang menyenangkan hati, berperingkat tinggi, nan mulia. Dalam bahasa Arab terdapat nubuatan Mazharul Awal wal Akhir, Mazharul Haq wal Ala'i, Ka'annallaha nazala minas sama, yang artinya sebuah manifestasi yang pertama dan yang terakhir, dan manifestasi dari yang benar dan yang tinggi, seolah-olah Allah turun dari langit. Kedatangannya akan sangat diberkati dan akan menjadi sumber manifestasi dari yang mulia. Lihatlah cahaya yang terang akan datang, diurapi Tuhan dengan wangi kesenangannya. Kita akan mencurahkan roh kami ke dalam dia, dan dia akan dilindungi di bawah bayang-bayang Tuhan. Ia akan tumbuh dengan cepat dan perawakannya akan menjadi sarana untuk membebaskan orang-orang yang ditahan. Ketenarannya akan menyebar ke ujung bumi dan orang-orang akan diberkati melalui dia.
dia kemudian akan diangkat ke stasiun spiritualnya di surga. Wa kana amron maqdiyan. Ini adalah masalah yang diputuskan. Diambil dari Aina Kamalati Islam, Ruhani Khazain, volume 5, halaman 647. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tiba di Hoshiarpur pada tanggal 22 Januari tahun 1886. Maka setelah selesai melaksanakan Cilah Kashi atau konsentrasi doa selama 40 hari tersebut, pada tanggal 20 Februari pada tahun 1886 di Hoshiarpur, beliau menerbitkan selebaran yang berisikan pengalaman rohani beliau selama melakukan Cilah Kashi tersebut. Beliau pun mencantumkan kabar gaib yang Allah turunkan kepada beliau, yakni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad adalah putra yang dijanjikan dan beliau berhasil memimpin jemaat selama 52 tahun yang dari waktu ke waktu kian bertambah maju dan kuat hingga jemaat ini mencapai kedudukan luhurnya yang sekarang dalam kehidupan dunia agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar suka tentang munculnya putra Mahdi yang dijanjikan, yang suci dan saleh. Pada saat Islam berada pada tahap kemunduran dan kemalangan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bernubuat bahwa ia akan datang dengan sebuah misi untuk menghidupkan kembali dan memperkuat akidah Islam. Melaluinya, Islam akan kembali muncul ke permukaan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut putra rohani yang suci ini sebagai Muslih Mau'ud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai beliau, Yatazawwaju wa yuladu lahu, yang artinya Al-Masih yang dijanjikan akan menikah dan memiliki anak. Ini merupakan indikasi bahwa pernikahan ini bersifat khusus dan melaluinya Allah menganugerahi keturunan yang akan membantu dan bekerja sama dalam menjalankan misinya. Hazrat Nikmatullah Syah Wali, seorang sufi muslim terkenal, memberi nubuatan dalam syairnya yang masyhur bahwa yang akan datang adalah Mahdi Mau'ud dan juga Masih Mau'ud. Ia juga menyebutkan bahwa sosok yang dijanjikan ini akan bernama Ahmad. Dan saat masa pengabdian beliau berakhir, satu dari putranya akan menjadi penerus rohani sejati dan akan melaksanakan misi. Di dalam Talmud, kitab umat Yahudi disebutkan, kemunculan dua Al-Masih, dan yang terakhir akan lebih besar dari yang pertama. Dan setelah dia, putra dan cucunya akan menjadi penerusnya.